Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pincang tapi berjalan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita membahas tentang judul dari perbincangan kita, pincang tapi berjalan, ini memang terkesan bahwa walaupun dengan kekurangan kita masih tetap bisa berjalan, Pak Paul ya. Tapi kita mau bicarakan tentang bagaimana Tuhan memakai kita sebagai manusia yang penuh dengan cacat celah dan kekurangan. Kalau kita mencari seorang pembantu atau seorang yang bisa menolong kita dalam pekerjaan, tentunya kita memilih orang yang paling baik, orang yang bisa punya kemampuan lebih dari kita dan sebagainya. Tapi Tuhan kok punya pandangan yang lain ya Pak Boy? Betul Pak Gunawan. Salah satu kenyataan yang dapat kita saksikan di Alkitab adalah Tuhan memakai para hambanya yang bukan saja penuh dengan kelemahan, tetapi juga lahir dan besar dalam keluarga yang bermasalah. Nah, salah satunya adalah Yakub. Sebagaimana kita ketahui, dia dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna, di mana relasi ayah dan ibunya tampak terbelah. Dan ia pun harus mengalami begitu banyak kesusahan dalam hidup akibat keputusan yang dibuatnya. Iya, dalam hal ini kan memang merupakan kedaulatan Tuhan untuk memilih siapa saja gitu Pak ya. Tetapi kira-kira apa ya alasannya kok Tuhan itu mau memakai orang-orang yang penuh dengan kekurangan seperti Yakub ini? Nah, dalam kesempatan ini Pak Gunawan, kita mau melihat ya cara kerja Tuhan dan kita akan menggunakan kisah kehidupan Yakub untuk memetik pelajaran itu. Nah, kita mendasarinya pada Kejadian pasal 32. Ayat 22 hingga ayat 32, di mana dicatat sebuah penggalan kehidupan Yakub yang menarik untuk disimak. Kisah ini berawal dari keputusan Yakub untuk lari dari mertuanya Laban. Nah, oleh karena terus dipedaya oleh Laban, Yakub memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ini bukanlah keputusan yang mudah sebab di kampung halamannya sudah menunggu kakaknya Esau yang pernah berjanji untuk membunuhnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, Esau itu marah ya kepadanya karena Yakub mempedaya ayahnya Ishak untuk memberikannya berkat anak sulung, berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Nah, malam itu di dekat sungai Yabok, sewaktu Yakub sedang seorang diri setelah menyeberangkan anak dan istrinya, muncullah seseorang dan terjadilah pergulatan antara orang itu dan Yakub. Kita hanya dapat menduga bahwa besar kemungkinan Yakub berkelahi dengan orang itu karena ia mengira orang itu berniat berbuat jahat kepadanya. Orang tersebut berhasil memukul sendi paha Yakub membuatnya terpelecok. Kemudian sesuatu terjadi yang membukakan mata Yakub untuk melihat bahwa orang itu bukanlah manusia biasa, melainkan malaikat Tuhan. Memang Alkitab tidak memberikan kepada kita informasi ya, apa tuh yang terjadi yang membuat Yakub tiba-tiba disadarkan bahwa orang ini bukanlah orang biasa ya. Nah, Yakub kemudian meminta malaikat Tuhan itu untuk memberkatinya. Dan sebagaimana kita ketahui, Tuhan memberkatinya dan menetapkannya menjadi Israel, bapak dari ke-12 suku Israel. Namun, Tuhan pun membuatnya pincang. Jadi sejak saat itu, Yakub tidak lagi berjalan dengan gagah karena dia telah pincang. Dan inilah yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada Yakub. Nah, dari sini nanti kita akan mencoba untuk menarik beberapa pelajaran, Pak Gunawan. Iya, tapi sebelum itu Pak Paul, kalau kita melihat Yakub ini kan memang terkenal sebagai orang yang suka menipu gitu. Dia menipu orang tuanya, dia menipu mertuanya bahkan gitu ya. Jadi kalau dia dikejar-kejar oleh Laban, sebenarnya ini kan
juga merupakan akibat dari kesalahannya sendiri gitu Pak. Demikian juga dengan Esau. Betul. Esau mengejar-ngejar dia kan karena ada kemarahan Esau karena ditipu gitu. Betul. Oleh Yakub. Betul Pak Gunawan. Jadi kalau kita melihat kehidupan Yakub, anak muda ini di usia yang begitu muda udah membuat begitu banyak masalah. Dia udah membuat begitu banyak orang yang dekat dengannya marah kepadanya. Yang pertama adalah memang ya dia menipu kakaknya, memperdaya kakaknya sehingga kakaknya ya bersedialah memberikan hak kesulungannya kepada dia. Kemudian dia memperdaya ayahnya. Setelah itu dia juga memperdaya Laban, tapi Laban pun juga memperdaya dia, mertuanya itu. Sehingga akhirnya dia harus meninggalkan Laban dengan cara lari. Nah, kalau Tuhan tidak mencegah Laban, Laban sudah pasti ya akan membahayakan nyawa Yakub atau bahkan membunuhnya karena dia begitu marah. Jadi ya kita melihat inilah kehidupan Yakub di usia yang begitu muda. Dia telah membuat begitu banyak keputusan yang salah dan membuat begitu banyak orang kok marah dan memusuhinya. Namun, kita lihat justru Tuhan memakainya. Tuhan memanggilnya, menetapkannya menjadi Israel, bapak 12 suku Israel. Dan dari garis keturunannya nanti lahirlah juga Raja Daud. Dan dari Raja Daud lahirlah juga Juru Selamat manusia, Yesus Kristus. Ya tentu saja Yakub tidak pernah memperkirakan bahwa dia bakal ketemu dengan malaikat Tuhan itu di tepi sungai Yabok itu Pak boleh. Karena dia dalam perjalanan menuju ke satu tempat yang dia tidak menduga kok malam itu dia bisa bertemu dengan malaikat Tuhan ini. Jadi ini Tuhanlah yang berinisiatif untuk menemui Yakub, itu bukan Yakub yang berusaha untuk menemui Tuhan kan? Betul Pak Gunawan. Rupanya saat itu dia dalam kondisi sangat takut ya. Karena dia memang tahu kakaknya Esau sedang menunggunya. Jadi dalam keadaan begitu gentar, Tuhan mengunjunginya. Tuhan tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Iya, jadi Yakub ini bukan hanya secara emosi atau secara kerohanian penuh dengan cacat celah, tetapi juga sekarang fisiknya karena dia jadi pincang gitu Pak Bos. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Yakub ini Bapak? Yang pertama adalah Tuhan tidak memakai orang yang berkarakter sempurna. Jadi kita kalau melihat Yakub ya kita nggak bisa mengatakan dia berkarakter sempurna atau baik, karena memperdaya orang kanan kiri. Jadi ya kita melihat di sini Tuhan kok ya memakai dia. Nah, jadi kesimpulannya adalah Tuhan tidak memakai orang yang berkarakter sempurna. Ia memakai Yakub, seseorang yang demi ambisi pribadinya rela menghalalkan segala cara, termasuk memperdaya kakak dan ayahnya. Namun bukan itu saja Pak Gunawan. Tuhan pun memakai orang yang berasal dari latar belakang yang tidak sehat. Ayah dan ibunya tidak memiliki pernikahan yang harmonis. Itu sebab Ribka, sang ibu, rela menyuruh putra kesayangannya Yakub untuk memperdaya Ishak sang ayah. Singkat kata, ketidaksempurnaan mewarnai diri dan hidup Yakub. Tetapi itu tidak menghentikan Tuhan untuk memanggil dan memakainya. Nah, tidak bisa tidak. Pilihan Tuhan atas Yakub menyadarkan kita bahwa acap kali standar kita justru lebih tinggi dan tidak sefleksibel kriteria Tuhan. Seringkali kita menuntut kesempurnaan dari orang sebelum kita bersedia menerimanya menjadi bagian dari hidup dan pelayanan kita. Sedangkan kita lihat Tuhan sebaliknya Pak Gunawan. Kita diterimanya dalam kondisi tidak sempurna. Nah, inilah yang kita maksud dengan anugerah. Ya, dan ini berlangsung sampai hari ini Pak Boleh. Jadi sampai sekarang pun Tuhan itu bisa memakai orang-orang yang karakternya tidak sempurna seperti Yakub ini gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ya sudah tentu kita nggak boleh ya berkata, ya biarlah saya rusak-rusakan hidup saya supaya nanti Tuhan pakai saya. Ya itu nggak betul. Tapi pada kenyataannya adalah barang siapa bersedia dipakai Tuhan, Tuhan bersedia menerimanya dan akhirnya memakainya.
Jadi yang penting adalah kesediaan untuk berubah atau bertobat. Sebab sebagaimana kita ketahui, sejak saat itu, sejak Yakub menjadi pincang, kehidupannya berubah, Pak Gunawan. Dia tidak lagi memperdaya siapapun. Hidupnya menjadi sangat lurus. Ya, dan hal ini juga menjadi pelajaran buat kita agar kita itu tidak cepat-cepat memvonis seseorang yang sudah berkarakter jelek, seolah-olah Tuhan sudah membuang dia dan tidak bisa memakai dia, Pak. Betul, jadi ya kadang kita memang sudah cepat memvonis, mengatakan orang itu pokoknya nggak akan bisa berubah. Pada kenyataannya adalah ya orang bisa berubah asalkan dia ingin bertobat. Ya, dan itu merupakan anugerah Tuhan bahwa Tuhan itu bisa mengubah seseorang dengan karakter yang begitu jelek untuk menjadi saluran berkatnya, ya Bapak. Betul, Pak Gunawan. Ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan itu ketika Yakub berkata bahwa dia tidak akan melepaskan malaikat Tuhan itu kalau dia belum diberkati oleh dia. Ini kan suatu pernyataan iman yang kuat sekali, meminta berkat Tuhan sebelum itu dia tidak akan melepaskan, gitu Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Jadi waktu dia menyadari yang ini yang kita nggak tahu ya apa yang terjadi, sehingga tiba-tiba tuh dia sadar bahwa yang sedang dia gulati ini nih, yang mungkin dia duga adalah seorang yang berniat jahat, ternyata adalah malaikat Tuhan. Nah begitu dia sadar, dia itu tuh nggak melepaskan. Kenapa? Dia dalam keadaan benar-benar butuh, Pak Gunawan. Dia benar-benar takut dengan kakaknya. Nah kita tahu kan kakaknya itu pemburu. Jadi kita bisa bayangkan kakaknya itu seorang yang kasar. Dia itu seorang domestik, senang dengan pekerjaan rumah. Dan dia datang dengan anak istrinya. Dia bukan datang dengan tentara. Jangan kakaknya sudah tinggal di tempat itu, sudah pasti mempunyai banyak orang dan sebagainya. Dan betul sebagaimana kita ketahui, di kisah itu, waktu Esau menemui Yakub, waktu dia dengar Yakub datang, dia membawa 400 orang. Nah, dari itu kisah kita bisa simpulkan niatnya Esau itu sebetulnya sudah sangat diragukan tuh. Kalau bukan Tuhan campur tangan, Esau itu mungkin sekali emang berniat untuk mencelakakan Yakub. Buat apa dia menyambut adiknya dengan 400 orang? Jadi memang dia udah siap bertempur untuk menghabisi Yakub dan keluarganya. Namun, ya ini dia. Yakub sangat butuh pertolongan Tuhan. Maka begitu dia tahu orang ini adalah malaikat Tuhan, dia nggak lepaskan. Jadi ini sebuah pelajaran buat kita juga ya. Kalau kita memang datang kepada Tuhan, kita butuh, kita jangan lepaskan dia. Pegang dan pegang Tuhan, jangan lepaskan. Iya. Pelajaran kedua yang bisa kita peroleh apa, Pak? Tuhan bekerja melalui, bukan menghindari dari ketidaksempurnaan. Sebagaimana dapat kita lihat, Tuhan bekerja di dalam setiap ruang hidup Yakub. Ia berbuat salah kepada kakak dan ayahnya, dan sebagai akibatnya ia harus melarikan diri ke kampung halaman ibunya. Kemudian ia dipedaya oleh Laban mertuanya sehingga ia terpaksa menikahi Lea, kakak dari Rahel, satu-satunya perempuan yang dikasihinya. Akhirnya Yakub terpaksa menikahi kedua budak Lea dan Rahel. Namun sebagaimana kita ketahui, dari 4 istri Yakub lahirlah ke-12 putra Yakub yang menjadi cikal bakal ke-12 suku Israel. Di sini kita dapat melihat Tuhan terus bekerja lewat semua kesalahan, lewat semua ketidaksempurnaan. Hidup tak lepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Ada kalanya kita melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang keliru, namun Tuhan dapat terus bekerja melalui kesalahan kita dengan caranya yang ajaib. Ia malah memakai bagian hidup kita yang jauh dari sempurna untuk menggenapi rencananya. Sudah tentu itu tidak berarti bahwa kita boleh hidup sembarangan, sebab kita beranggapan Tuhan akan sanggup memakai kesalahan kita untuk menggenapi rencananya. Pemikiran seperti itu salah dan tidak boleh direalisasikan. Tuhan penuh anugerah, tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Iya, kalau kita itu sudah tidak bisa memakai orang-orang seperti Yakub gini Pak Paul ya. Jadi kalau kita suruh milih orang, ya tentu kita pilih yang baik. Dan kalau kita tahu itu karakternya sudah tidak baik, ya,
latar belakang dia juga kurang mendukung gitu kan, lebih baik cari orang lain gitu. Tapi Tuhan Betul. ini punya rencana dan dia tetap berjalan pada rencananya. Artinya Betul. rencana Tuhan tidak bisa diputuskan atau digagalkan oleh manusia siapapun dia gitu. Betul, dan rencana Tuhan terus melaju, melewati kesalahan-kesalahan manusia. Jadi rencana Tuhan melaju bukan dengan cara memutar, menghindar dari kesalahan manusia. Enggak. Yakub membuat kesalahan-kesalahan itu tuh. Dan contoh yang tadi saya angkat adalah, ya gara-gara dia ditipu oleh Laban, dia akhirnya harus menikahi bukan saja Rahel tapi kakaknya juga Leah. Dan akhirnya dua-duanya juga meminta agar Yakub menikahi kedua budak mereka. Nah, akhirnya tapi apa yang kita lihat? 12 suku Israel. Jadi sekali lagi kita ini mesti ingat ya, Tuhan tak terbatas. Kadang kita berkata atau berpikir Tuhan hanya bisa bekerja lewat sesuatu yang sempurna yang kita kerjakan untuk Dia. Sudah tentu Dia senang kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu yang sempurna dan yang baik. Tapi Tuhan tidak terbatasi oleh kesalahan atau keterbatasan atau kelemahan manusia. Rencananya terus berjalan, melewati setiap ruangan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Sehingga akhirnya apapun yang sudah direncanakan Tuhan, itu tetap akan terjadi. Iya, tetapi itu juga tidak semua orang mengalami hal seperti itu, Bapak ya. Kita melihat seperti Petrus itu setelah dia bertobat, Tuhan tetap memakai dia. Tetapi Yudas Iskariot kan tidak mendapat kesempatan seperti itu, Pak. Nah, sebetulnya memang kalau kita lihat ya, apakah Yudas kalau bertobat tidak akan Tuhan ampuni? Pasti Tuhan ampuni. Namun Yudas memang memilih untuk tidak bertobat. Jadi bukan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia malah menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Bukannya meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, dia malah memutuskan untuk mencari solusinya terhadap persoalan dia, yaitu dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi di situ kita melihat bahwa Tuhan selalu membuka pintu, memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Nah, sekarang tergantung apakah kita mau menggunakan kesempatan itu untuk bertobat. Iya, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada kita manusia ini. Hal yang lain yang perlu kita pelajari apa? Yang ketiga adalah Tuhan tidak segan-segan membuat kita malah lebih lemah agar kita bersandar kepadanya. Tuhan sengaja membuat Yakub pincang agar ia tidak lagi bergantung pada kesanggupannya sendiri, Pak Gunawan. Di dalam ketakutannya menghadapi kakaknya Esau, Tuhan membuat Yakub justru lebih lemah. Sekarang ia berada di posisi di mana ia tambah tidak berdaya melawan Esau. Namun oleh karena itu, ia bertambah bergantung pada Tuhan. Nah, jadi dalam pemikiran kita kan seharusnya Tuhan menolong Yakub dengan cara menambahkan kekuatan. Entah itu dengan menambahkan kekuatan secara supernatural sehingga Yakub bisa mengalahkan Esau, atau dengan mengirimkan bala bantuan sehingga Yakub mempunyai banyak tambahan pasukan atau apa. Ternyata Tuhan membuat Yakub tambah lemah. Jalan pun sekarang pincang. Tadi bisa berjalan tegak, sekarang berjalan pincang. Nah, inilah yang kita lihat ya. Tuhan tidak segan-segan membuat kita malah lebih lemah agar kita bersandar kepadanya. Di dalam hidup, sewaktu kita tengah merasa lemah, ditindih kesukaran hidup. Ini yang sering terjadi juga, Pak Gunawan. Tidak jarang Tuhan justru membuat kita bertambah lemah. Terjadi kesukaran baru, terjadi beban baru yang membuat kita bertambah lemah dan tidak berdaya. Nah, di saat itu kita hanya dapat berjalan ke satu arah, yaitu mendekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bergantung kepada kekuatan dan pemeliharaannya. Ya, ini kita memang harus belajar dari pengalaman Yakub ini. Ketika dia sudah tidak lagi punya kekuatan apa-apa, satu-satunya tempat gantungan dia adalah Tuhan. Sehingga dia bisa menyatakan bahwa dia telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi
nyawanya tertolong. Betul. Dan poin itu yang membuat dia bisa kuat. Saya rasa harus kita alami semua itu Pak Bos. Betul. Betul Pak Gunawan. Jadi yang membuat Yakub akhirnya berani terus maju menghadapi Esau adalah karena dia tahu dia baru saja bertemu dengan Tuhan. Dan kalau dia sudah bertemu dengan Tuhan, berarti Tuhan bersamanya. Dan Tuhan pasti akan menolongnya. Saya juga memang membayangkan kenapa dia terus memegangi malaikat Tuhan itu. Nah, karena memang saat itu tuh dia sudah pincang. Karena ditulis di Alkitab, malaikat itu memang memukul sendi pahanya sehingga dia tidak lagi bisa berjalan dengan tegak. Dia sudah pincang. Nah, setelah memukul, rupanya malaikat itu ingin pergi. Makanya Yakub terus pegangi dia. Dan Yakub nggak mau melepaskan dia. Seolah-olah Yakub mau berkata, aku sekarang benar-benar udah butuh, udah nggak punya apa-apa lagi. Aku butuh engkau, aku nggak bisa hadapi ini. Jadi tolong jangan pergi, tolong jangan pergi, berkati aku. Karena dia menyadari dia benar-benar sekarang udah nggak ada lagi kekuatan. Nah ini yang sering juga dialami oleh kita ya Pak Gunawan. Tuhan mengizinkan kita mengalami pukulan-pukulan sampai kita begitu lemah, kita tidak lagi punya tenaga, tidak lagi punya kekuatan, sehingga di saat itu kita hanya ada satu jalan bergantung pada Tuhan. Ya, tapi memang itu juga karena Tuhan sangat mengenal siapa kita, siapa Yakub gitu Pak Bos ya. Ada orang itu yang memang ditegur sedikit sudah bertobat ya gitu Pak Bos. Tetapi ada orang-orang yang memang harus dihabiskan kekuatannya baru dia datang kepada Tuhan. Saya setuju dengan apa yang Pak Gunawan katakan, sebab kita masih juga yang memang beranggapan atau berasumsi bahwa sejak awal Yakub itu jalannya nggak benar, memperdaya orang kanan kiri, pastilah Tuhan sudah menegur dia. Tapi kok dia keraskan hati sampai akhirnya sampai ketemu mertuanya juga sama, walaupun dia memang diperdaya, dia juga balas memperdaya Laban. Sampai akhirnya ya Tuhan harus membuat dia pincang. Iya. Pelajaran yang lain lagi yang bisa kita ambil apa Pak Bos? Yang keempat dan terakhir adalah Tuhan tidak ragu membuat kita cacat agar kita berubah secara tuntas. Tema dari cara Yakub untuk memperoleh apa yang diinginkannya adalah ketidakjujuran. Sedangkan tema dari cara Yakub dalam menyelesaikan masalah adalah dengan lari menghindar. Sekarang Yakub tidak lagi dapat menipu dan ia pun tidak lagi dapat lari karena sekarang ia pincang. Inilah kondisi sesungguhnya yang tidak dapat ditutupinya. Nah, kadang Tuhan terpaksa membuat kita pincang karena ia ingin mengubah karakter dasar kita. Ya, untuk mengubah karakter dasar diperlukan cara yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Sebab jika tidak, kita tidak akan berubah secara menyeluruh. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di sini Pak Gunawan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini dicetuskan oleh Paulus sendiri. Ya, dia juga menyadari dia memiliki kelemahan. Dia meminta Tuhan untuk membebaskannya dari kelemahannya, tapi ini jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yakub dibuat pincang, namun justru karena pincang, ia malah dapat menjadi sempurna. Dalam pengertian, ia malah dapat berjalan bersama Tuhan. Kadang Tuhan pun harus membuat kita pincang. Masalah demi masalah datang dan kita mesti menghadapinya. Namun justru lewat semua itu kita berjalan di jalannya yang benar. Ya, jadi kita melihat di sini antara Yakub dan Rasul Paulus Pak Boleh. Nah, kalau Yakub yang tadinya berjalan tegak itu dibuat pincang oleh Tuhan melalui pergumulan di tepi sungai Yakub. Tapi kalau Rasul Paulus kan memang sudah dari awalnya dia punya penyakit. Hanya dia minta kepada Tuhan agar itu diduri dalam daging. Hanya dia minta kepada Tuhan supaya itu dicabut. Tapi Tuhan bilang itu sudah cukup karuniaku itu. Jadi
bisa dilihat dari dua sisi itu Pak Boleh. Ada orang yang tadinya sehat kemudian dijadikan sakit gitu, cacat. Tetapi ada orang yang cacat dan tetap dibiarkan cacat demi kemuliaan nama Tuhan ini. Betul Pak Gunawan. Inilah cara kerja Tuhan ya Pak Gunawan. Dan sudah tentu ini cara kerja Tuhan yang nggak gampang kita terima. Kita kan maunya yang sehat ya terus dibiarkan sehat. Dan yang tadinya sakit justru dipulihkan. Tapi nggak selalu begitu. Ada kalanya Tuhan begitu Pak Gunawan ya. Yang sehat terus dijaga sehat. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan melakukan yang seperti tadi Pak Gunawan katakan. Yang tadinya sehat Tuhan izinkan sakit. Sedangkan yang sakit Tuhan izinkan terus sakit. Ya, yang penting di sana adalah kita tidak boleh bersandar pada kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita, tetapi sepenuhnya mengandalkan kepada kekuatan Tuhan gitu. Betul Pak ya, Pak Gunawan. Jadi kita lihat di sini bahwa gara-gara Yakub begitu bersandar ya, di dalam kelemahannya dia sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Itulah titik awal Tuhan memakai dan memberkatinya. Tidak pernah terbayang dalam bayangan Yakub ya bahwa Tuhan akan memakai keturunannya menjadi berkat bukan saja buat orang Israel tapi juga buat kita semuanya. Ya, yang penting saya rasa di sana adalah ketaatan baik dari Yakub maupun dari Rasul Paulus. Itu kita melihat ada ketaatan setelah mereka itu bertemu dengan Tuhan sendiri gitu Pak Boleh. Betul. Kita tahu bahwa Rasul Paulus juga memusuhi orang Kristen dan menghujat Allah seperti apa, tetapi karena ketaatannya juga dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Betul Pak Gunawan. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti acara kami bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pincang tetapi berjalan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan